Bapak dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Dendra Maruto, Eskom Mkom. Di sini saya izin untuk menyampaikan hasil paparan saya mengenai tugas mata kuliah rekam medis elektronis, yaitu rancangan solusi RKE rekam kesehatan elektronis berbasis dashboard dan analitik prediktif untuk monitoring pasien hipertensi dengan studi kasus klinik Pratama Sehat Mandiri. Nah, di sini tuh saya mengambil klik Pratama Sehat Mandiri dan ini datanya fiktif tapi ilustratif dan realistis. Bapak izin. Next. Nah, klinik Pratama Sehat Mandiri ini melayani sekitar 90 pasien per hari atau kira-kira 2.400 pasien per bulan, dengan didukung oleh 3 dokter umum, 5 perawat, 1 apoteker, dan 2 petugas pendaftaran yang tersebar di 5 unit layanan. Di sini Bapak. Pendaftaran poli umum, poli FTM atau lansia, farmasi, dan laboratorium sederhana. Nah, kondisi pencatatan saat ini klinik sudah pakai sistem SIM klinik, tapi itu baru mencakup pendaftaran dan billing atau pembayaran. Nah, data klinis seperti diagnosis, hasil pemeriksaan, dan riwayat obat masih dicatat manual di kertas atau di Excel terpisah oleh masing-masing petugas. Akibatnya populasi pasien hipertensi kronis yang cukup besar ini jadi susah dipantau kepatuhan kontrolnya. Dan selanjutnya, nah, di sini ada masalah pelayanan pasien yang kronis hipertensi. Nah, dari sini tuh saya mengidentifikasi 4 masalah, 4 problem utama. Yang pertama, banyak pasien hipertensi yang sering mangkir atau telat dari jadwal kontrol tanpa terdeteksi dini, sehingga risiko komplikasi seperti stroke atau gagal ginjal jadi meningkat. Nah, kedua ada tren D tidak direkap. Tren tekanan darah antar kunjungan pasien nggak direkap dan dianalisis, tidak direkap dan dianalisis. Jadi tidak ada peringatan dini kalau kondisinya memburuk. Dan ketiga ada tanpa pengingat otomatis, belum ada pengingat otomatis buat pasien yang harus kontrol. Jadi beban kerja petugas buat mengingatkan pasien satu-satu itu tinggi banget. Dan keempat, kepatuhan minum obat anti hipertensi juga nggak terukur, jadi evaluasi efektivitas terapinya sudah dilakukan. Next. Kualitas dan validasi data. Karena pencatatan masih manual, ini tuh menimbulkan beberapa masalah kualitas data. Contohnya duplikasi nomor rekam medis karena petugas tidak cek nik saat pendaftaran ulang, diagnosis yang ditulis bebas kayak HT atau darah tinggi tanpa kode standar ICD-10, satuan hasil lab yang nggak konsisten antar petugas, tanggal yang kadang kosong atau keliru, sampai status hadir, mangkir, kontrol yang nggak diperbarui secara otomatis. Makanya saya di sini tuh merancang aturan validasinya juga. Nomor RM dan NIK harus unik dan dicek otomatis. Diagnosis wajib dipilih dari master kode ICD-10. Nilai lab divalidasi lewat range check. Tanggal divalidasi urutannya harus logis dan status kontrol wajib diisi maksimal H+1 atau setelah jadwal. Next. Nah, di sini ada rancangan model data RKE. Untuk mendukung semua itu, saya tuh merancang model data RKE-nya. Ada entitas pasien, ada nomor RM, NIK, dan lain-lain yang terhubung ke kunjungan. Lalu dari kunjungan bercabang ke diagnosis dan pemeriksaan tekanan darah. Pasien juga langsung terhubung ke jadwal kontrol. Dan dari situ dihitung skor resiko sebagai hasil analitik prediktif. Model ini yang jadi fondasi semua indikator di dashboard nanti. Next, tujuan dan indikator dashboard. Tujuan dashboard ini adalah membantu petugas memantau populasi pasien hipertensi secara agregat maupun individual, mendeteksi dini pasien yang berisiko putus kontrol atau tekanan darahnya nggak terkendali, dan mendukung keputusan tindak lanjut yang cepat. Jadi bukan hanya angka saja.
Nah, saya merancang 6 indikator, yaitu ada jumlah pasien hipertensi aktif, jumlah pasien belum kontrol bulan berjalan, tren kunjungan kontrol per bulan, 10 besar diagnosis penyerta, distribusi kategori resiko mangkir dengan label rendah, sedang atau tinggi, dan yang terakhir ada rata-rata tekanan darah populasi dan persenan kehadiran persentase kehadiran kontrol. Next. Nah, tujuh di sini tuh saya mencoba membuat mockup dashboard monitoring hipertensi menggunakan ya simpel saja. Dan di bagian atas ini ada 5 kartu KPI, ada jumlah pasien aktif yang belum kontrol, resiko tinggi mangkir, rata-rata tekanan darah, dan persentase kehadiran kontrol. Nah, di tengah ini ada mana tabel itu? Ya, di tengah ada grafik tren kunjungan kontrol per bulan, grafik 10 besar diagnosis penyerta, dan distribusi kategori resiko rendah, sedang, tinggi. Yang paling penting itu bagian bawah ada daftar prioritas pasien resiko tinggi, diurutkan berdasarkan skor resiko, lengkap dengan rekomendasi tindakan buat petugas. Jadi dashboard ini tuh tidak berhenti di visualisasi saja, tapi langsung mengarahkan petugas ke tindak lanjut operasional. Next. Ada fitur prediksi resiko mangkir kontrol. Fitur analitik prediktif yang saya rancang adalah prediksi risiko mangkir kontrol pasien hipertensi. Alurnya bisa dilihat dari flowchart di sebelah kiri. Ada data kunjungan divalidasi dulu, terus fitur risikonya diekstraksi, dihitung lewat rule engine sederhana, jadi di skor 0 sampai 100, dikategorikan, di-clustering rendah, sedang, tinggi, ditampilkan di dashboard, terus ditindaklanjuti petugas, dan hasil tindak lanjutnya diperbarui lagi ke data. Jadi siklus seperti ini tuh umpan balik yang berkelanjutan. Nah, inputnya ada usia, riwayat mangkir, jarak rumah sampai klinik, dan lain-lain. Sebelumnya jarak rumah sampai klinik, kalender terakhir, dan jadwal kontrol berikutnya. Metodenya rule based scoring berbobot, yang nantinya bisa dikembangkan jadi model klasifikasi kalau data historisnya sudah cukup. Outputnya skor dan kategori resiko plus daftar prioritas pasien dan tindakannya. Petugas bisa menghubungi pasien, kirim pengingat WhatsApp otomatis, atau menjadwalkan ulang lewat kader pos bindu. Next. Privasi dan keamanan data. Mengenai privasi, saya merancang berdasarkan 4 aspek. Hak akses berbasis role atau peran dokter dan perawat, akses penuh ke reklam klinis. Petugas pendaftaran cuma akses data administratif, dan manajemen cuma lihat data agregat. Data yang tampil di dashboard level manajemen juga sudah teridentifikasi. Analitik populasi memakai data agregat biar minim resiko identifikasi individu, dan untuk PHI datanya dienkripsi. Setiap akses dicatat di audit trail sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan slide terakhir, kesimpulan dan manfaat. Sebagai penutup, rancangan ini bermanfaat untuk fasilitas kesehatan supaya memantau kinerja layanan secara objektif dan berbasis data, buat tenaga kesehatan untuk mempercepat identifikasi pasien prioritas tanpa harus menelusuri data manual satu-satu, one by one, dan buat pasien sendiri karena deteksi dini bisa mencegah komplikasi hipertensi yang lebih serius. Kedepannya rancangan ini bisa dikembangkan jadi penelitian atau tugas akhir, misalnya dengan mengintegrasikan dengan data real klinik, mengembangkan model machine learning yang tervalidasi, memperluas kepastian diabetes, atau integrasi dengan BPJS Kesehatan dan Satu Sehat. Terima kasih atas kesempatannya.
berikut. Tadi saya telah mempresentasikan ujian akhir semester rekam kelihatan elektronik. Terima kasih Bapak Dindra Maruto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.